Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat medsos sekalian, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan membicarakan masalah apakah benar demonstrasi itu haram bagi umat Islam. Banyak ustadz dan tokoh-tokoh agama yang mengharamkan demonstrasi dengan hujah surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah dan Rasul-Nya dan para pemimpin di antara kamu. Jadi kita dalam melihat atau memahami ayat itu ya hendaknya ayat itu jangan dipahami secara letterlek. Itu menurut bahasa Belandanya letterlek. Menurut bahasa Jawanya letterplek. Jadi plek plus seperti yang tertulis seperti letter. Itu kalau bahasa Jawanya letterplek. Kalau bahasa Belandanya letterlek. Jadi jangan dipahami secara letterlek. Nah, variabel pertama untuk memahami ayat itu dari asbabun nuzulnya. Jadi ternyata ayat tersebut itu asbabun nuzulnya berkaitan dengan diutusnya Abdullah bin Huzaifah bin Qais, yaitu yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk memimpin sebuah pasukan. Nah, kemudian pasukan ekspedisi. Kemudian Abdullah bin Hudzaifah ini ingin mengetes pasukannya. Apakah pasukannya itu pasukan yang taat. Nah, kemudian Abdullah bin Hudzaifah ini membuat api unggun. Kemudian menyuruh pasukannya itu mencebur ke api unggun itu. Sebagian ada yang taat siap untuk mencebur ke api tersebut. Tapi sebagian yang lain tidak mau dengan alasan ini perintah yang maksiat ini merusak raga, merusak badan. Ini perintah yang berbahaya, mencelakai diri, sehingga sebagian ini menolak. Jadi meskipun sebagian yang lain siap untuk terjun, tapi akhirnya mereka juga
nggak mau terjun karena sebagian yang lain menolak. Kemudian mereka setelah kembali ke Madinah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Sehingga turun ayat tersebut, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ayat tersebut sebenarnya ada ketaatan mutlak bagi umat Islam untuk mentaati Allah dan Rasulnya serta ulil amri minkum atau pemimpin di antara kamu. Kemudian yang kedua, ketaatan bersyarat. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu ketaatan yang mutlak. Umat Islam harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada manusia, itu bersyarat. Yaitu sepanjang perintah pemimpin itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Huzaifah ini kan mencelakai diri. Nah, bagaimana taat tapi kalau misalnya kakinya terbakar kemudian cacat terus maju perang, ini kan apa? Ya akhirnya merugikan pasukan Islam sendiri. Tadinya badannya kekar, tegap, sehat walafiat, sempurna untuk ukuran pasukan, siap perang tanding. Tapi ketika badannya menjadi cacat, apalagi ini dalam perjalanan menuju tugas, habis kebakar kan perlu proses penyembuhan. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, ya pasukan musuh akan mudah mengalahkan umat Islam. Dan boro-boro umat Islam ketika kalah bisa melarikan diri, kakinya pincang sakit karena kebakar, nggak mungkin bisa melarikan diri, akhirnya mereka kan terbunuh. Nah, kemudian dari asbabun nuzul tersebut ada solusi untuk menghadapi perselisihan. Jika terjadi perselisihan dalam suatu urusan, ayat ini memerintahkan kepada umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi intinya asbabun nuzul itu yang utamanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya merupakan ketaatan mutlak bagi umat Islam, tapi ketaatan kepada pemimpin
adalah ketaatan bersyarat. Apakah perintah pimpinan ini tidak bertentangan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, atau secara lebih jelas, yaitu apakah pemimpinnya itu pemimpin yang patut ditaati atau tidak. Kalau pemimpinnya zalim, menyengsarakan rakyat, ya tidak harus ditaati. Nah, kemudian variabel kedua untuk melihat apakah benar umat Islam itu haram melakukan protes atau demonstrasi. Nah, dalam konteks zaman Nabi Muhammad SAW, ketika turun ayat tersebut, sistem governance yang dikenal pada saat itu adalah sistem monarki. Meskipun sistem demokrasi itu sudah pernah ada pada abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi dalam yang diterapkan oleh kota Athena. Tapi sistem demokrasi ini tenggelam bersamaan tenggelamnya Athena. Setelah itu tidak dikenal lagi. Apalagi zaman Rasul. Umat Islam dengan embrio negara Madinah itu berada di antara dua kekuasaan besar, yaitu sebelah utara terdapat, atau tepatnya timur laut, barat laut. Di barat laut itu ada kekuasaan besar, yaitu kerajaan Konstantinopel. Kemudian sebelah timur ada kekaisaran Persia. Nah, ini dua kekuasaan besar ini menggunakan sistem monarki. Kemudian Nabi Muhammad membangun sistem khilafah. Benih-benih ini dibangun oleh Rasul, di mana ketika Rasul sudah mulai sakit, ada tanda-tanda menuju akhir hayat, para sahabat minta kepada Rasul supaya berwasiat siapa kelak yang akan menggantikannya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mau berwasiat itu. Nah, ini artinya apa?
Rasul tidak ingin mewariskan negara dalam bentuk monarki. Jadi untuk selanjutnya kita akan memahami sistem governance yang ada pada waktu itu dan pada masa sekarang. Yaitu secara sederhana atau yang utama, itu sistem governance itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang paling tua adalah sistem monarki, kemudian yang kedua adalah sistem khilafah, yaitu yang diwariskan oleh Rasulullah, kemudian yang ketiga sistem demokrasi. Nah, ini harus kita pahami satu persatu. Nah, ini perlu kita pahami karena setiap sistem itu punya metodenya sendiri-sendiri, punya jalannya sendiri-sendiri, punya subsistem sendiri-sendiri, agar sistem itu bisa berjalan. Karena ya masing-masing sistem itu punya metodenya sendiri, punya jalan sendiri-sendiri, punya subsistem sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itulah sebenarnya dulu waktu saya masih kecil itu banyak ustadz-ustadz di kampung-kampung yang mengatakan mazhab itu tidak boleh dicampur-campur. Meskipun penjelasannya waktu itu kurang tepat. Karena mazhab itu dianggap ya seperti jalan itu. Seperti jalan. Jadi nanti di akhirat mazhab itu punya jalan sendiri-sendiri, mazhab Syafi'i punya jalan sendiri, mazhab Maliki punya jalan sendiri, mazhab Ambali punya jalan sendiri. Nah, masing-masing mazhab punya bendera sendiri-sendiri, sehingga pengikut mazhab ini melihat bendera imam-imam mereka, terus jalan sesuai dengan jalan imam mereka. Kalau mazhab dicampur-campur, terus kemudian nanti ikut bendera yang mana? Nah, ini tidak tepat penjelasan seperti itu. Tapi sebenarnya itu sudah menggambarkan betapa kacaunya ketika mazhab itu dicampur. Jadi artinya mazhab itu ketika dicampur itu menjadi nggak jalan. Nah, jadi sistem monarki yaitu biasa mewariskan, jadi raja ini kalau mau lengser mewariskan kepada anaknya, atau sebelumnya jauh-jauh hari ketika sang raja ini punya anak laki-laki, kemudian anaknya diangkat menjadi putra mahkota, supaya seandainya kalau rajanya itu meninggal secara tiba-tiba karena sakit atau karena diserang musuh, maka putra mahkota ini otomatis akan menggantikan. Itu dari pemilihan atau pengganti penguasanya, pewarisan kekuasaannya.
Kemudian sistem monarki itu ya raja memang punya, atau raja memiliki negara. Jadi negara ini adalah milik raja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya contoh yang gampang untuk memahami kenapa negara itu milik raja. Nah misalnya untuk konteks Indonesia itu, contoh yang paling gampang dipahami adalah Kerajaan Kauripan, yaitu kerajaan milik Erlangga. Jadi ketika zaman Kerajaan Dharmawangsa, yaitu mertuanya Erlangga, itu diserang oleh Kerajaan Sriwijaya. Kemudian Kerajaan Sriwijaya melakukan bumi hangus terhadap kerajaan milik Dharmawangsa, sehingga disebut Kerajaan Dharmawangsa dijadikan pralaya, jadikan neraka, habis. Nah, sang menantu Erlangga ini berhasil lolos melarikan diri ke arah selatan. Nah, kemudian diikuti oleh pengikutnya yang setia, yaitu Narutama. Kemudian di selatan itu ada yang menyebutnya di daerah Wonogiri sekarang, itu Erlangga menyusun kekuatan batin dengan bertapa, bersemedi, kemudian kekuatan yang real, yaitu membina penduduk yang ada di sana, dijadikan bala tentara untuk disiapkan merebut kembali kerajaan milik mertuanya, yaitu kerajaan Medang Kamulan. Nah, pendek cerita, Erlangga berhasil merebut kembali kerajaan bekas kerajaan mertuanya itu. Kemudian Erlangga menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kauripan. Jadi hidup kembali. Ya mungkin kalau bahasa Eropa Renaissance, hidup kembali dari kerajaan yang sudah terbakar hangus. Kerajaan Kauripan ini ya kesimpulannya milik Erlangga. Dia yang merebut, dia yang berjuang, dibantu oleh Narutama dan sebagian rakyat yang mendukungnya. Ketika kerajaan Kauripan eksis, maka Narutama diangkat menjadi pejabat tinggi di kerajaan itu. Dan rakyat yang berjuang ini tentu dibagi jabatan-jabatan sesuai dengan kontribusinya. Jadi ini contoh gampang bahwa negara monarki, negara kerajaan itu yang milik sang raja, karena raja memang berjuang untuk memiliki kerajaan itu. Jadi kesimpulan selanjutnya, ya rakyat itu cuma numpang. Lah kalau cuma numpang ya nggak pantas lah orang numpang kok protes-protes itu. Yang numpang ya nurut apa yang punya kerajaan. Cuma biasanya kalau rajanya kemudian zalim, itu akan muncul tokoh yang hebat. Nah, kemudian dia didukung oleh rakyat. Nah, biasanya di Jawa itu raja itu supaya ditaati oleh rakyatnya kan
Makanya pemerintahannya menjadi pemerintahan teokrasi. Jadi raja itu memproklamirkan dirinya sebagai apa? Titisan para dewa. Jadi ada ketaatan ganda dari rakyat. Ketaatan ganda, taat kepada dewa. Kemudian taat kepada raja. Karena raja memproklamirkan dirinya sebagai titisan para dewa. Nah, ketika kemudian rajanya dolim, maka muncul orang yang hebat. Kemudian orang hebat ini juga memproklamirkan dirinya sebagai dewa. Nah, dalam sejarah Jawa biasanya orang hebat yang ingin menggulingkan kekuasaan raja itu memproklamirkan diri sebagai titisan Dewa Wisnu. Dewa yang memelihara alam, dewa yang membawa kesejahteraan, sehingga rakyat menjadi taat kepada tokoh yang muncul baru ini. Sehingga kemudian berjuang berhasil menggulingkan raja yang dolimkan. Demikian seterusnya. Nah, ini tadi sistem monarki. Kemudian sistem khilafah seperti apa? Lah, Nabi cuma mewariskan itu tadi, tidak menunjuk penggantinya. Artinya supaya para sahabat itu memilih pemimpin. Maka kemudian setelah Nabi wafat, maka para sahabat memilih pemimpin. Nabi pada waktu masih hidup itu hanya memberikan perlambang aja. Misalnya ketika Nabi sakit, menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Nah, jadi perlambang aja, menunjukkan pada sahabat bahwa inilah orang yang cocok untuk menjadi pemimpin setelah beliau wafat. Kemudian benar ketika Nabi sudah wafat, maka Abu Bakar dipilih. Tapi ini juga bukan peraturan yang baku, peraturan yang fleksibel. Nah, ketika Abu Bakar menjelang akhir hayat, melihat suasana umat Islam ini masih belum solid, maka Abu Bakar merasa khawatir kalau nanti terjadi perpecahan. Maka Abu Bakar menunjuk, tapi ingat, menunjuknya bukan anaknya, tapi menunjuk sahabat di antara sahabat yang terbaik. Nah, ini biasanya disebut primus inter pares, menunjuk orang terbaik di antara yang baik. Maka Umar ditunjuk menjadi khalifah. Nah, setelah Umar kemudian menjelang akhir hayatnya, Umar tidak mengikuti persis seperti apa yang dilakukan Nabi, dan juga tidak mengikuti persis apa yang pernah dilakukan oleh sahabat terbaik sebelumnya, yaitu Abu Bakar. Milih milih jalan tengah di antara dua pilihan tersebut. Maka kemudian Umar menunjuk 6 sahabat terbaik untuk memilih. Kemudian ditambah 1 anaknya.
Tapi anaknya ini ada perbedaan. Perbedaannya bukan lebih, ini perbedaan malah justru minus. Anaknya Umar ini berhak memilih, tapi tidak berhak dipilih. Ini untuk menjadi ini aja, mengantisipasi supaya kalau 6, nanti kalau draw 3-3 gimana? Nah, maka ditambah 1 anaknya ini supaya tidak akan terjadi draw. Kalau draw pasti ada tambahan 1 lagi, ini tadi anaknya Umar menjadi penyelisih. Nah, tapi ini harus dicatat, anaknya Umar ini berhak memilih tapi tidak berhak dipilih. Nah, inilah hebatnya sistem khilafah. Kemudian kalau di sistem khilafah itu demo diharamkan, nah ini ada perbedaan yang mendasar. Khalifah terpilih dibai'ah. Dibai'ah itu apa? Rakyat melakukan sumpah setia. Ini catatan. Jadi variabel kalau mau diterapkan demo itu haram, itu sistem khilafah. Harus sistemnya sistem khilafah. Karena apa? Rakyat sudah terikat sumpah setia. Jadi begitu khalifah terpilih, rakyat sumpah setia. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, kemudian sistem pemerintahan kita sekarang ini demokrasi. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa setiap sistem, setiap mazhab itu ada jalannya sendiri-sendiri. Nah, demokrasi itu meletakkan kalau monarki raja sebagai pemilik negara, ya otomatis rakyat sebagai penduduk yang cuma menumpang, ya itu harus tahu diri. Kemudian sistem khilafah, khalifah terpilih dibai'ah. Dibai'ah itu apa? Rakyat sumpah setia. Nah, jadi rakyat sudah terikat sumpah setia. Kalau rakyat melawan pemimpin ulil amri, rakyat melanggar sumpah setia. Nah, kemudian sistem demokrasi itu meletakkan rakyat di atas. Negara ini adalah milik rakyat. Kedaulatan adalah milik rakyat. Nah, kemudian dipilih pemimpin oleh rakyat. Jadi pemimpin di negara demokrasi itu dipilih rakyat. Disebutnya di negara kita pesta demokrasi. Nah, tapi setelah pesta biasanya puyeng. Itulah yang terjadi di sistem demokrasi kita. Setelah pesta puyeng seperti sekarang ini. Nah, bukan seperti sekarang aja. Hampir setiap pesta demokrasi, habis pesta kita puyeng. Biayanya banyak, hasilnya tidak memuaskan. Nah, itulah yang terjadi. Nah, jadi setiap sistem, setiap mazhab itu ada jalannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian setelah rakyat
memilih pemimpin. Di sistem demokrasi itu pemimpinnya yaitu presiden. Ini bedanya dengan khilafah. Kalau khilafah terpilih dibai'ah. Rakyat melakukan sumpah setia. Kalau di negara demokrasi, presiden terpilih yang bersumpah. Sumpah akan melaksanakan tugasnya, melaksanakan amanah rakyat, melaksanakan, ya intinya seperti itu. Jadi di kemudian hari, jika perjalanan kepemimpinan presiden itu nggak sesuai dengan apa yang diucapkan dalam sumpahnya, nah ini presiden melanggar sumpah. Jadi itu bedanya sistem demokrasi dengan sistem khilafah. Nah, kemudian demonstrasi itu hak konstitusional. Jadi dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang mekanisme tadi saya katakan bahwa setiap sistem itu punya jalannya sendiri-sendiri. Jadi demonstrasi itu bagian dari sistem demokrasi ini. Jadi ketika pemerintah, maaf lupa saya menggunakan istilah pemerintah, saya nggak suka menggunakan itu. Bukan karena apa? Karena membuat pejabat nggak paham, kemudian memahami tupoksinya itu tukang perintah. Maka saya lebih suka menggunakan government. Jadi ketika gov dalam melaksanakan amanah rakyat ini tidak sesuai, apalagi tidak sesuai dengan konstitusi, itu maka ini juga kelemahan Indonesia. Seharusnya sistem demokrasi itu ada kelompok oposisi. Nah, karena nggak ada kelompok oposisi, satu-satunya yang mengontrol ini ya rakyat. Rakyat ketika melihat ketidakberesan dalam perjalanan government, terutama eksekutif, kita sudah parah ini eksekutifnya tidak sesuai jalannya, buat rakyat menderita, harga-harga naik. Kemudian legislatifnya mandul, nggak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya joget-joget. Maka satu-satunya yang harus dan bisa mengontrol ini adalah rakyat dalam bentuk demonstrasi. Jadi itulah, ya kalau demonstrasi tidak ada, demonstrasi nggak ada, ya sistem demokrasi Indonesia itu nggak akan jalan. Sudah oposisi, kelompok oposisi nggak ada. Nah, sebenarnya yang mengontrol pertama itu oposisi, termasuk mengontrol DPR-nya. Nah, terus kemudian pengontrol selanjutnya itu DPR harusnya. Tapi ini juga nggak jalan, maka pengontrol terakhir itu demonstrasi rakyat melakukan protes, yaitu namanya demonstrasi. Jadi itulah variabel-variabel untuk melihat benarkah demo itu haram bagi umat Islam. Jadi dari ayat tadi kita lihat variabel asbabun nuzulnya, ya ternyata ketaatan pada ulil amri ini ketaatan bersyarat. Kalau perintah
ulil amri ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya nggak perlu ditaatin lagi. Nah, kemudian dilihat dalam sistem sistem governance lah, masing-masing sistem punya metode, punya jalan sendiri-sendiri. Lah demokrasi itu jalannya yaitu seharusnya ada kelompok oposisi. Karena nggak ada kelompok oposisi, nah kemudian DPR ini harusnya menjadi pengontrol, tapi ternyata DPR mandul. Maka satu-satunya tinggal rakyat yang melakukan demonstrasi supaya sistem demokrasi Indonesia itu berjalan secara baik. Jadi kalau demonstrasi diharamkan juga, maka demokrasi Indonesia hanya lip service saja, hanya bibir merah saja. Sementara di belakangnya amburadul. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.